Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Cok akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas hidup dan mati PSS Sleman. Nah, bagaimana ceritanya kok hidup dan mati PSS Sleman ini? Oke, kita saksikan saja bersama. Nah, bagaimana kita bisa menyimpulkan hidup dan mati PSS Sleman ini? Oke, nah ini kita akan bahas. PSS Sleman sedang berada di ujung tanduk, ibaratkan itu nek pertandingan sesuk sampai kejegal ya wis. Ibaratkan seperti itu, pasrah lah, bahkan seperti itu. Berharap dari pertandingan Persipura dan Barito juga. Berharap dari dua pertandingan itu. Pertandingan dari Persipura dan Barito ya semoga juga terjegal. Nah, itu. Pertandingan besok itu PSS melawan Persela Lamongan. Saya harapkan PSS bisa target poin penuh. Karena PSS ini sedang ya kritis lah, ibaratkan seperti itu ya, sudah wis hampir degradasi. Menurut pandanganmu gimana ini, Cuk? Dulu pernah kita bahas ya, bebenah atau degradasi. Nah, tapi sekarang PSS sudah diambang ini. Wis di ujung lah, ibaratnya garek di selentik tiba di Liga Loro, bahaya iki. Menurut pandanganmu gimana ini? Ya, kita kecewa dengan IPG karena bagaimanapun ekspektasi pertama dia menangani PSS oke lah ya, lumayan. Pertandingan pertama maksudnya lawan Persiraja. Tapi blur sampai akhir musim ini ya. Ini ya dulu digadang-gadang IPG itu menjadi pengganti Seto lah ya. Pengganti Seto di PSS Sleman dengan permainan atraktif lah, dengan dan lain-lain lah. Tapi ya endingnya juga dia melempem ya karena mungkin ya nggak punya pengalaman di Liga 1. Dia juga banyak berkutat di Liga 2. Jadi ya kaget atau gimana ya dengan sistem Liga 1 ya. Ya, benar sekali ya. Mungkin Niputu Gede itu sebenarnya kaget ya dengan kemampuan klub-klub Liga 1 yang kemarin itu. Wah, menurut pandangan saya juga seperti itu. Tim-tim besar dari Liga 1 itu ya mainnya sangat-sangat hebat. Mungkin ekspektasinya terlalu tinggi, bahkan seperti itu. Dari yang saya lihat dari kacamata saya juga tidak hanya dari soal teknis pelatih juga, tapi juga para pemainnya PSS Sleman itu terlihat juga loyo sekali untuk bermain. Bahkan mosok di comeback Persipura 4-2-an, bahkan seperti itu ya. Nah, PSS Sleman sendiri menelan kekalahan terus-menerus ya. Akhirnya di peringkat berapa ya PSS Sleman? Poin PSS Sleman sendiri 3-3 ya. Nah, itu selisih 1 dengan Barito Putra, selisih 3 dengan Persipura. Itu sangat rawan sekali jika pertandingan besok itu terjegal. Jadi sangat bahaya sekali. Alarm merah bagi klub PSS Sleman ini ya, menurut pandangan saya. Sedikit flashback ke belakang, supporter PSS Sleman sendiri memperjuangkan tim ini itu juga tidak mudah. Untuk naik ke kasta Liga 1 itu tidak mudah. Jangan sampai dihancurkan dengan begitu saja. Bahkan saya dengar manajemen PSS sendiri, menurut pandangan saya juga tidak bermasalah sih sebenarnya. Saya dengar dapat kabar itu jika menang pun pasti mendapat bonus loh itu ya. Nah, tapi PSS Sleman sangat kesulitan sekali untuk menang. Itu bagaimana? Ada apa? Dan saya juga kurang tahu ya. Menurut pandanganmu gimana nih, Cuk? PSS Sleman mosok yo nganti degradasi menyusul Persela Lamongan dan Persiraja ini. Menurut pandanganmu gimana? Ya, ini banyak faktor ya. Kalau dilihat dari faktor non teknis itu juga banyak ya, beberapa pemain baru yang didatangkan di pertengahan musim itu kurang efektif ya. Terutama mungkin ekspektasi kepada Wander Luiz itu kan besar ya. Dia sebagai pemain asing, dia juga sebelumnya bermain untuk Persib Bandung, tapi ya dia mencetak gol tapi kurang greget lah ya. Terus apalagi yang pemain-pemain yang lain ya, terutama ya pemain lokal yang datangkan itu kurang greget lah. Itu masalahnya ya. Ya, betul sekali ya. Menurut pandanganku juga seperti itu. PSS Sleman sendiri para pemainnya itu sangat sulit sekali sepertinya mencetak gol ataupun membuat kemenangan itu sangat sulit sekali. Apalagi di babak kedua pasti mereka itu loyo, mereka ya kurang semangat ibadah seperti itu. Ya itu karena faktor apa kita juga kurang tahu ya. Ataupun bagaimana ya. Kalau saya dengar baca-baca di kolom komentar Twitter memang
karena ya kualitas para pemainnya sendiri pun memang tidak mumpuni untuk berada di Liga 1 ya. Banyak yang bilang seperti itu ya, karena ya itu bisa juga sih sebenarnya, karena juga pelatih juga bisa, pelatihnya kurang kurang bisa meracik ataupun kurang bisa menemukan racikan sing pas. Kadang yo gonta-ganti ana pemain sing apik ngerti diganti gitu kan, kayak seperti kemarin Dev ngerti diganti, main apik ya diganti gitu kan. Sangat disayangkan sekali seperti itu ya. Mungkin karena raciannya seperti apa saya juga kurang tahu ya, akhirnya malah kalah dari Persipura 4-2. Itu sangat disayangkan sekali. Persipura sendiri juga ingin lolos dari fase degradasi. Mau nganti Persipura degradasi yo, wah rada repot kan masalahnya. PSS Sleman sendiri harus berjuang dari jurang ini. Menurut pandangan saya pribadi, mosok yo ceko Jateng munggah siji DIY medun meneh kan, wagu ganti wah harus mengulang kembali ke Liga 2 itu sangat susah sekali, apalagi musuhnya sekarang itu artis-artis klub yang ngelang-ngelang ibatan seperti itu. Menurut pandanganmu gimana Cuk kedepannya PSS Sleman? 2 pertandingan ini sangat menentukan sekali bagi PSS Sleman. Harus apa yang dilakukan oleh PSS Sleman ini kedepannya agar terhindar dari degradasi ini? Kalau sekarang kalau mengandalkan matematis ya atau statistik mungkin dihilangkan dulu ya. Hanya ada 2 kuncinya, mengandalkan semangat juang dan keberuntungan. Karena memang ini fase kritis. Kalau kita membahas soal bagaimana secara teknisnya ya, itu nggak ada gunanya sih menurutku. Karena memang ini faktor 2 itu, semangat juang dan luck dan keberuntungan lah ya. Ini sangat penting sekali. Ya betul sekali ya, keberuntungan sangatlah dibutuhkan bagi PSS Sleman. 2 laga terakhir ini, kalau yang nanti itu lawan Persela ya kemungkinan besar harusnya bisa menang sih sebenarnya. Harusnya bisa menang dengan memanfaatkan keadaan, tetapi juga Persela tidak mudah juga untuk dikalahkan ya. Mereka pasti punya semangat yang berlipat-lipat ganda, soalnya Persela sendiri tidak ada beban bermain nih. Bahkan kan klubnya wis terdegradasi, main tidak ada beban ya, mungkin iso juga jadi jegalan bagi PSS Sleman. Nah, apalagi yang terakhir nanti lawan Persija Jakarta. Persija Jakarta sedang on fire. Mereka juga dituntut oleh supporternya itu untuk menang dan menang terus. PSS Sleman memang tidak mudah sekali, perjalanan 2 terakhir ini sangat menentukan sekali ya. Mungkin bagi masyarakat Sleman sendiri di jalan ini masih kepikiran PSS. Yang saya dengar kabar Brigata Kurvasu sendiri ingin away ke Bali lagi, padahal pertandingan sebelumnya itu mereka sudah datang ke sana ya, ibaratkan menyampaikan aspirasi mereka terhadap para pemain, dan pada akhirnya yo imbang, orang menang terimbang. Nah, PSS Sleman butuh 4 poin dari 2 laga pertandingan untuk aman. Yo paling amannya yo memang menang kabeh, tapi yo rodok susah sih sebenarnya untuk melawan Persija Jakarta dan melawan Persela Lamongan dengan mereka itu tidak mempunyai beban pertandingan sebenarnya seperti itu ya. Kalau Persela Lamongan masih seperti kemarin-kemarin tidak punya beban pertandingan ya mungkin bisa lah. Tapi kalau PSS Sleman mau memakai faktor non teknis ya lebih hebatnya sih seperti itu ya. Hebat kan yo kudu piye carane lah, wis mudeng dhewe, bahkan seperti itu. Dulu di Liga 2 seperti apa, bagaimana, seharusnya sudah paham lah sepak bola Indonesia itu seperti apa ya. Tapi nanti juga faktor keberuntungan juga dibutuhkan juga ya, menurut pandanganku seperti itu. Kedepannya jika PSS Sleman bisa bertahan di Liga 1 kan yo penak, bahkan seperti itu, iso dirombak total lah para pemainnya, pelatih dan lain-lain. Ya mungkin seperti itu yang perlu dirombak. Kalau menurut pandanganmu gimana Cuk kedepannya jika PSS Sleman ini bertahan di Liga 1? Yang pertama memang rombak total ya dari skuad pemain dan pelatih. Yang kedua adalah belajar dari pengalaman ya, itu yang paling penting ya. Kenapa kok pada 2022 ini PSS kacau balau lah? Ini kan harus diantisipasi jangan sampai terjadi di Liga 1 2022-2023 andai tidak degradasi ya. Pokoknya yang hal-hal semacam faktor non teknis di Liga 1 tahun ini jangan sampai terulang di tahun depan loh. Ya banyak lah ya faktor non teknis soal ya kepelatihan dan manajemen dan lain-lain lah ya. Itu kan faktor non teknis yang paling besar menghambat PSS Sleman di tahun ini ya. Ini perlu dihindari ya.
Ya betul sekali ya, karena faktor non teknis di awal-awal musim dan di pertengahan musim itu sangat mengganggu bagi klub PSS Sleman ini. Menurut pandangan saya sih seperti itu, sangat berpengaruh sekali lah, ibaratkan seperti itu. Saya harapkan kedepannya bisa berombak total dan ya mungkin bisa bertahan di Liga 1, Pak. Itu harapan saya. Nah mungkin itu dulu saja perbincangan kita, jangan lupa like, comment, dan subscribe.